Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Amin, NIM 2510111078, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradaban Islam di masa kekhalifahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam di masa kekhalifahan, sebuah periode yang menjadi salah satu masa paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Peradaban Islam tidak hanya dikenal karena kekuatan politik dan militernya, tetapi juga karena kemajuan ilmu, pengetahuan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan teknologi yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban manusia. Perjalanan peradaban Islam dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Untuk melanjutkan kepemimpinan umat Islam, dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Masa ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang mendapat petunjuk. 4 khalifah yang memimpin pada periode ini adalah, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar, fokus utama adalah menjaga persatuan umat Islam yang mulai menghadapi berbagai tantangan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, wilayah Islam berkembang sangat pesat hingga mencakup Persia, Mesir, dan sebagian wilayah Romawi Timur. Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membangun sistem administrasi pemerintahan yang teratur, termasuk pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan, dilakukan penyusunan dan standarisasi Al-Quran yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kemurnian Al-Quran hingga sekarang. Sementara pada masa Ali bin Abi Thalib, umat Islam menghadapi berbagai konflik politik yang menjadi ujian bagi persatuan umat. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir, muncul kekhalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini, wilayah Islam mencapai perluasan terbesar dalam sejarah. Kekuasaan Islam membentang dari wilayah Spanyol di Eropa Barat hingga perbatasan India di Asia Selatan. Luasnya wilayah ini menjadikan Islam sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia pada saat itu. Selain perluasan wilayah, Bani Umayyah juga mengembangkan infrastruktur seperti jalan raya, sistem pos, irigasi pertanian, dan pembangunan masjid-masjid besar. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi pemerintahan, sehingga mempermudah komunikasi dan administrasi di seluruh wilayah kekhalifahan. Kemudian datanglah masa kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Banyak sejarawan menyebut periode ini sebagai zaman keemasan Islam atau Golden Age of Islam. Kota Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan dunia. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang berkumpul untuk meneliti, berdiskusi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu pusat keilmuan paling terkenal adalah Baitul Hikmah. Di tempat ini, berbagai buku dari Yunani, Persia, India, dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan ini menjadi dasar atas berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dalam bidang matematika, ilmuwan muslim mengembangkan konsep aljabar dan sistem angka yang kemudian menjadi dasar matematika modern. Dalam bidang astronomi, mereka membangun observatorium untuk mengamati benda-benda langit dan menyusun kalender yang lebih akurat. Dalam bidang pelayanan yang terorganisir, banyak buku kedokteran karya ilmuwan muslim yang kemudian dipelajari universitas-universitas Eropa selama ratusan tahun. Tokoh-tokoh besar lahir pada masa ini, seperti Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, Ibnu Sina yang menulis kitab kedokteran terkenal, serta Al-Farabi dan Ibnu Khaldun yang memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat dan ilmu sosial. Kemajuan juga terlihat dalam bidang ekonomi. Para pedagang muslim menjalin hubungan dagang dengan berbagai negara Asia, Afrika, dan Eropa. Jalur perdagangan yang luas memungkinkan pertukaran seperti barang-barang rempah, sutra, emas, dan berbagai hasil pertanian. Aktivitas perdagangan ini membuat kota-kota Islam berkembang menjadi pusat ekonomi dunia. Dalam bidang pendidikan, banyak madrasah dan perpustakaan didirikan. Masyarakat didorong untuk belajar dan menuntut ilmu. Semangat mencari ilmu ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendapatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat penting. Mungkin itulah sedikit cerita dari tentang kekhalifahan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.